Saat ini saya sudah berada di dalam Museum dan Galeri Seni SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk berkeliling museum dan berbincang mengenai kondisi bangsa saat ini bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama saya Gina Vita, inilah segmen Sosok Pekan ini untuk Anda. Selamat pagi Pak SBY. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Welcome Sehat. ya. Terima kasih banyak sudah menerima saya dan tim Apa Kabar Indonesia Pagi Pak di Museum dan Galeri Seni SBY Ani. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, ini tentu jadi pertanyaan loh Pak. Iya. Ini awal mula dibangunnya museum ini tuh gimana sih Pak ceritanya Pak? Awal mulanya panjang ya. Memang setelah saya tidak menjadi presiden dulu, saya dengan Ibu Ani almarhumah berbincang-bincang ingin menghadirkan sebuah museum yang bisa dikunjungi oleh saudara-saudara kita rakyat Indonesia dulu. Setelah itu waktu bergulir, saya mulai mempersiapkan bersama Ibu Ani, tetapi tiba-tiba Ibu Ani jatuh sakit dirawat di Singapura. Nah di rumah sakit itulah kita matangkan rencana ini, termasuk gambar arsitekturnya, isinya apa saja, nanti bagaimana mengaturnya, dan sebagainya. Nah singkat kata bulat, kita bangun di tempat ini untuk sekali lagi bisa menjadi pertanggungjawaban sejarah saya yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Sehingga harapan saya sama Ibu Ani dulu, siapapun yang berkunjung, terutama generasi muda, itu bisa memetik pelajaran. Kalau mereka ingin menjadi orang sukses, ada contoh, ada jalan seseorang dari kalangan masyarakat biasa yang jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya, tapi sampai ke tujuan. Intinya itu, kita hadirkan museum di sini dan alhamdulillah setelah 3,5 tahun kami bangun, akhirnya siap untuk diresmikan dan dibuka untuk masyarakat. Iya, setelah 3,5 tahun itu waktu yang cukup lama ya Pak sebetulnya ya? Cukup lama karena ada pandemi COVID dan sebagainya dulu. Sempat tertunda juga waktu itu ya Pak ya? Nah tapi kenapa Pak Pacitan yang dipilih sebagai lokasi untuk membangun museum ini? Ya, kami pernah berkunjung ke negara lain, utamanya di Amerika Serikat, di mana mantan-mantan presiden itu selesai menjalankan tugasnya membangun museum. Dan hampir semuanya dibangun di tempat kelahirannya. Inilah yang menginspirasi kami, saya dan Ibu Ani dulu, oke kalau begitu kita bangun di Pacitan, kota kecil, tetapi kalau insya Allah banyak yang berkunjung, maka si kecil itu kehidupan masyarakatnya akan menjadi lebih baik. Jadi kami niatkan di sini tanah kelahiran sebagai juga ucapan terima kasih kepada Pacitan yang telah melahirkan saya bersama masyarakatnya yang teduh dan masyarakat yang baik. Oke, jadi ada tarikan historinya ya Pak ya, karena ini juga tempat kelahiran dari Pak SBY. Ya. Tapi tadi menarik loh Pak, kalau Pak SBY menyampaikan bahwa museum ini dibangun memang selain untuk transfer pengetahuan, ilmu ke masyarakat, juga untuk membangkitkan perekonomian artinya Pak ya, di warga sekitar sini ya, karena kan akan jadi tempat wisata, kurang lebih seperti itu. Iya, ada tujuan seperti itu. Contoh juga di negara lain, waktu Bill Clinton membangun museumnya di namanya kota Little Rock di Arkansas, itu pendapatan daerah karena hadirnya museum itu bertambah dalam jumlah yang tidak sedikit. Ini kan membawa berkah, memberikan rezeki pada penduduk lokal. Itu harapan saya dengan hadir di Pacitan ini, insya Allah masyarakat Pacitan mendapatkan sumber penghasilan yang lebih baik. Nah Pak, bicara soal Museum dan Galeri Seni SBY Ani ini, saya sempat dapat info Pak, ini katanya juga ada ruangan yang menjelaskan soal peran Pak SBY dalam reformasi TNI, karena kan nggak bisa dilepaskan dong Pak ya, karir militer dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Antara lain karena ini memotret perjalanan hidup saya sebelum menjadi presiden, kemudian dipotret pula ketika 10 tahun memimpin Indonesia, plus ruangan untuk galeri seni, terutama barang-barang seni yang saya koleksi atau saya hasilkan bersama Ibu Ani dulu. Ruang reformasi pasti ada.
Pasti karena ada, itu Pak. juga tonggak sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia, termasuk saya salah satu pelakunya. Oke, saya boleh diajak ke sana, Pak? Kita langsung berkeliling ke sana ya, Pak ya? Dengan senang hati. Oke, kita akan coba langsung menuju ke ruangan reformasi TNI. Yuk, Pak, mari, Pak. Oke, makasih. Oke, pemirsa, saya akan menunjukkan ke Anda. Ini ada hal yang menarik, Pak. Ketika saya ada di sini, saya melihat ada Pak SBY, terus Pak Agus Wirahadikusuma, dan Pak Agus Wijoyo. Saya ini bisa sebutkan bahwa ini adalah 3 serangkai yang punya peran signifikan dalam reformasi TNI atau seperti apa, Pak? Kurang lebihnya begitu. Masyarakat juga tahu bahwa dulu jenderal yang paling depan dalam melakukan reformasi TNI di samping saya adalah Jenderal Agus Wijoyo dan Jenderal Agus Wirahadikusuma almarhum. Jadi ini menggambarkan 3 tokoh reformasi, meskipun masih ada juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi ini mewakili lah kami semua yang menjalankan amanah melakukan perubahan di lingkungan TNI. Oke, tapi dalam proses reformasi TNI tersebut, Pak, ini tantangan terberat apa sih yang sempat dirasakan oleh Tantangannya Bapak dan juga yang lainnya? Pertama, masyarakat kaum reformis memang ingin TNI melakukan perubahan yang mendasar, reformasi. TNI sendiri ada yang menolak perubahan internal itu, ada yang setuju. Oleh karena itu saya memilih jalan perubahan harus terjadi, karena terus terang waktu itu peran politik militer terlalu berlebihan, kebablasan, sehingga kita ingin TNI kembali ke misi utamanya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai kekuatan pertahanan, menghormati demokrasi, berhenti bermain politik praktis. Itulah yang hendak kita lakukan dengan cara kami menjaga keseimbangan, berkomunikasi dengan kaum reformis, mendengarkan pikiran-pikiran kaum sipil, termasuk mahasiswa. Kami juga secara intens berkomunikasi dengan internal. Para jenderal aktif, termasuk para jenderal purnawirawan. Akhirnya setelah dengan persuasi saya sampai yang saya jalankan, mereka bisa mengerti bahwa perubahan harus dilakukan, tetapi perubahan yang disusun dengan timeline yang baik, punya arah dan tujuan yang jelas, dan kemudian dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu ada dampak samping yang tidak kita kehendaki, karena TNI harus kompak, tidak boleh terpecah belah. Alhamdulillah semuanya bisa kita lampaui, tantangannya ada, tapi peluang sejarahnya juga ada. Ini menarik sekali, Pak. Ya. Saya boleh, Pak, lanjut diajak keliling ke beberapa spot lain karena menarik sekali. Ya. Kita boleh, Pak, ya, ke sana boleh. ya? Oke, kita langsung ke sana, Pak. Ayo. Oke, ini sekarang kita ada di spot proses pemilu ya, Pak, ya? Dari tahun 2004 dan 2009, 2 periode waktu itu Pak SBY 2004 ya, Pak, ya? di sini, nanti ruangan yang berikutnya lagi 2009. Oke, ini kita ke 2004 dulu, Ya. Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, pengalaman Pak SBY waktu 2004 memenangkan pemilu dan menjadi presiden itu seperti apa, Pak? Prosesnya, termasuk dinamikanya. Iya, dulu itu memang karena pertama kali dilaksanakan di Indonesia pemilihan presiden secara langsung yang memilih rakyat, bukan MPR lagi, maka gairah, antusiasme, semangat dari rakyat kita untuk ikut memilih calon pemimpinnya itu luar biasa. Ya. Jadi boleh dikatakan semuanya serba orisinil. Tidak terlalu banyak buatan-buatannya gitu ya. Dan saya masih ingat dulu memang ya itu betul-betul good democracy in actions. Artinya apa? Jauh dari politik identitas. Tidak ada dulu. Jauh dari politik uang. Tidak menjadi-jadi seperti belakangan ini, dan juga tidak ada yang namanya politik hoax, post-truth politics. Banyak sekali yang dilakukan oleh sebagian kalangan, fitnah lah, black campaign, termasuk buzzer dan sebagainya. Tidak ada. Jadi menurut saya sangat orisinil. Rakyat benar-benar ingin memilih pemimpinnya. Ada 5 pasang dulu kan, terbuka. Ya. Karena kami berkampanye dengan baik, berkomunikasi dengan baik, sehingga rakyat akhirnya menimbang-nimbang dan akhirnya memilih menurut mereka siapa yang tepat memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Itu pengalaman yang saya dapatkan dulu. Dengan demikian
semuanya bersemangat, rakyatnya bersemangat, para calon pemimpin juga bersemangat, semua diberikan hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Tidak ada rekayasa apapun. Itu kenangan yang manis bagi saya, kenangan yang indah, sehingga ya mudah-mudahan pilpres kapanpun di negeri ini juga begitu. Ruang dibuka seadil-adilnya, berkompetisi dengan sehat, kemudian dijaga betul kejujuran dan keadilan, free and fair-nya election itu, dan negaranya netral ya harus netral. Karena itu amanah konstitusi. Itu harapan rakyat agar adil. Kalau perspektif Pak SBY melihat proses pemilu yang saat ini tengah berlangsung, karena Oktober nanti kita akan ada pendaftaran capres-cawapres ke KPU, nanti Februari juga akan ada pencoblosan, seperti apa Pak SBY melihatnya? Pemilihan umum, pemilihan presiden itu selalu menghangatkan situasi. Situasi bisa memanas, kompetisi bisa keras, itu common. Terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Yang penting negara pastikan betul pemilunya damai. Negara betul-betul adil. Negara memberikan kemudahan. Karena yang jadi panglima ini rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Harapan kita meskipun pemilu yang insya Allah segera kita lakukan, pemungutan suaranya makin memanas, makin hangat. Biasa itu, yang penting semua ingat hakikat dari pemilu. Berikan kedaulatan sepenuh-penuhnya kepada rakyat. Saya ulangi, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan damai. Dan siapapun yang jadi pemimpin nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia. Pemerintah itu sendiri tidak punya peran yang berkaitan dengan membuat pemilu ini jujur dan adil. Free and fair, begitu bunyinya. Tapi pemerintah, presiden punya tanggung jawab untuk memastikan pemilu ini berlangsung dengan damai. Memastikan bahwa konstitusi yang mengatur pemilihan umum sebetulnya dijalankan dengan benar. Itu harapan kita. Kalau negara berperan dengan benar, don't worry, nggak usah takut. Terjadi apa-apa dalam sebuah pemilu. Saya juga punya keyakinan pada saatnya pemilu akan berjalan dengan baik. Kalau tidak baik dan ada kesalahan, bukan kesalahan rakyat, itu kesalahan negara, sejarah akan mencatat selamanya. Nah ini tentu juga Pak SBY sudah 2 periode begitu ya Pak ya, pemimpin Indonesia begitu. Tentu kita ingat betul ya pemirsa ya, di tahun 2014 itu adalah akhir pemerintahan dari Pak SBY. Tentu itu adalah masa transisi ke kepemimpinan yang baru Pak. Mungkin Bapak bisa cerita apa yang ketika itu Bapak lakukan di masa transisi menuju pemilu 2014 waktu itu Pak SBY. Kalau menjelang pemilu 2014, saya outgoing presiden, tugas saya mengakhiri memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ikut-ikutan karena kompetisi ini antar kandidat yang satu dengan kandidat yang lain. Tugas saya, misi saya, membuat pemilunya damai, undang-undang dijalankan dengan benar, konstitusi juga dihadirkan. Itu yang saya lakukan, itu peran saya dengan catatan. Setelah Pak Jokowi terpilih, saya kasih karpet merah beliau, saya undang ke istana, saya jelaskan situasi negara waktu itu supaya beliau sukses dalam menjalankan tugasnya ke depan. Itu titik berat yang saya lakukan. Jadi sama sekali saya tidak ikut bagaimana memasang-masang, mengatur-ngatur, karena itu tentu di luar misi seorang presiden sesuai dengan amanah konstitusi. Oke, ini juga nggak kalah menarik spot ini Pak. Ini mungkin Pak SBY bisa menceritakan selama memimpin Indonesia hubungan bilateralnya seperti apa antara Indonesia dengan internasional. Mungkin bisa diceritakan ke kami Pak. Ya, ketika memimpin Indonesia, saya memiliki tanggung jawab moral untuk Indonesia tetap aktif dalam hubungan internasional. Mengapa begini? Indonesia itu negara terbesar di ASEAN, di Asia Tenggara. Indonesia kemudian masuk G20, 20 ekonomi besar di dunia. Penduduk Indonesia nomor 4 di dunia. Sekarang hampir 280 juta dari 8 miliar penduduk dunia. Karena kita negara besar dalam artian itu, maka kita punya tanggung jawab untuk ikut membuat dunia kita ini lebih baik. Do something good for our world. Itulah yang kami jalankan dulu, alhamdulillah
dengan peran Indonesia yang aktif, kepentingan kita juga bisa diperjuangkan di kancah internasional, dan kita oleh dunia juga dipandang oleh PBB, oleh G20, Indonesia menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari progres yang kita harapkan di dunia ini. Menarik sekali Pak. Nanti kita boleh Pak berkeliling lagi ke musim ini ya Pak ya? Boleh, dengan senang hati. Dengan senang hati. Terima kasih banyak Pak. Baik. Kita mari berkeliling. Ayo. Oke. Pak, mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah berkaitan dengan kita tahu bahwa tahun depan, bahkan tahun ini ya Pak ya, Oktober nanti kita sudah mulai memasuki tahapan pemilu, ini sudah berlangsung sih sebetulnya. Iya. Apa sih Pak sebetulnya menjadi tantangan Indonesia kalau perspektif Pak SBY ya ke depan, terutama menjelang pemilu, dan apa pesan Pak SBY untuk pemimpin selanjutnya Pak? Iya, kalau kita bicara tantangan, itu sekaligus bicara peluang, harus berangkat dari tujuan kita apa. Oke. Tujuan Indonesia ke depan ini apa? Pendapat saya adalah setelah kita menjadi negara terbesar di ASEAN, menjadi anggota G20, kita punya peluang untuk lebih maju lagi, maka Indonesia harus bercita-cita dan memiliki tujuan 1 abad setelah merdeka, berarti sekitar 20 tahun lagi, 2045, Indonesia harus menjadi strong nations. Demokrasinya kuat dan hidup, ekonominya juga begitu, peradabannya semakin baik. Kalau itu bisa kita capai, dan siapapun yang memimpin Indonesia ke depan bisa membawa bangsa ini ke sana, maka cita-cita besar agar di abad 21 ini Indonesia bisa menjadi negara maju, developed country, itu bisa diwujudkan. Nah, baru kita bicara tentang tantangan. Tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju, negara kuat, kalau sumber daya manusianya tidak unggul. Itu menjadi fokus dalam pembangunan. Utamakan pembangunan manusianya, baru yang lain. Ekonomi harus bergerak agar masyarakatnya makin sejahtera, demokrasi makin hidup. Karena itu amanah dari reformasi dan kehendak rakyat untuk bebas menyampaikan pandangan-pandangannya di negerinya sendiri. Lantas tentu negara Indonesia harus makin damai, bebas dari ancaman apapun. Itulah menurut saya tugas pokok bagi pemimpin yang akan datang. Dan ingat, Indonesia ini kan dibangun, dikembangkan dari masa ke masa. Jangan merasa seorang pemimpin bisa melakukan semua. Perlu ada estafet. Tetapi kalau visinya sama, paham betul Indonesia itu menuju kemana dan agendanya apa, tujuan besarnya apa, pergantian pemimpin tidak menjadi soal. Dan harapan kita, harapan rakyat, termasuk harapan saya, pemimpin yang akan datang sungguh mengerti, punya visi, menghadirkan solusi, Indonesia di mana dan akan kemana. Dari situ maka kebijakannya akan benar, tindakan negara dan pemerintah juga akan benar, dan kalau itu benar semuanya, yang paling diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Oke, mungkin banyak yang sudah tahu atau mungkin ada yang nggak tahu. Nah, makanya saya kasih tahu. Jadi Pak SBY ini selain pernah menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, karir militer juga pernah. Ini lengkap sekali loh Pak, sebagai pencipta lagu juga ya? Iya. Betul ya Pak ya? Nah, ini kita coba lihat ada beberapa lagu yang sempat diciptakan oleh Pak SBY. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, ini lagu apa aja dan paling favorit yang mana Pak? Iya, di hari tua saya, ternyata sambil saya masih menyenangi musik, mengikuti dunia musik gitu ya, mulai punya inspirasi untuk menciptakan lagu. Alhamdulillah, selama 10 tahun memimpin Indonesia dulu, saya ciptakan 30 lagu. Ada yang mengatakan kok banyak sekali lagunya. 30 dibagi 10 tahun, setahun hanya 3 lagu. Berarti 4 bulan 1 lagu. Tidak mengganggu sama sekali tugas saya sebagai presiden. Yang lain juga punya hobi. Nah, hobinya saya menciptakan lagu seperti itu. Setelah nggak jadi presiden, memang apalagi saya ditinggal Ibu Ani, saya harus mengelola, menata hati saya, tapi tetap menciptakan lagu. Contohnya pada saat Lavani tampil, ada tim song tentang Lavani. Ketika ada COVID-19, saya ciptakan lagu supaya kita bersatu dan bersabar menghadapi COVID. Ketika Ibu Ani berpulang, saya ciptakan lagu mengekspresikan hati saya ketika bersedih dan berduka. Itu saya ciptakan setelah tidak menjadi presiden.
Saya ingin berikan satu contoh ya. Saya menciptakan lagu Untuk Bumi Kita. Saya ciptakan di Oslo, Norwegia. Setelah saya bersama-sama Perdana Menteri Stoltenberg dulu menjadi tuan rumah untuk Climate Conference. Komitmen bersama menjaga lingkungan, menjaga hutan, begitu. Nah, setelah saya konferensi, masih di Oslo, saya ciptakan lagu itu. Sampai di tanah air, kita cari penyanyi, dapatlah Sandi Sondoro. Judulnya Untuk Bumi Kita. Cerita saya belum selesai, nampaknya dari pihak luar negeri, ada musisi dan penyanyi yang menyenangi lagu ini. Akhirnya dibawakan dalam versi Inggris. Penyanyi namanya Jeff Piscato, diubah liriknya, bahasanya tentu menjadi Save Our World. Saya ingin perdengarkan ya. Boleh, lagunya manis dan syarat dengan pesan moral, pesan lingkungan. Oke, gitu. kita boleh Pak ya? Boleh, lihat boleh. Ya Pak ya, seperti apa lagunya. Ya. Ini musik adat Kalimantan saya kira ini. Iya. Ya. Jadi dikombinasikan di lagu Dikombinasikan ini ya Pak ya? Iya. Ini bahkan informasinya sampai sekarang juga sering digunakan di acara-acara internasional ya Pak ya? Sebagian. Sebagian Pak? Ya. Oke. Come with me now and pray for Mother Earth. Mother Earth. I hope someday we all will understand. Oke. Berapa lama ini Pak menciptakan lagu ini Pak? Kalau proses menciptakan lagu, proses kreatif yang saya jalani itu kadang-kadang cepat di tengah malam, subuh, sore hari, terutama hari libur. Itu memerlukan waktu sekitar 2 jam. 2 jam Pak? 2 hours only. Serius Pak? Tetapi saya taruh, terus saya review lagi sekian jam kemudian hari berikutnya lagi baru saya matangkan. Saya pakai gitar atau pakai keyboard, baru saya diskusikan kira-kira siapa yang membawakan lagu ini. Kita hubungi, ternyata yang bersangkutan bersedia. Nah, selain menciptakan lagu, Bapak ini juga hobi sekali melukis. Betul Iya, ya, Pak ya? iya. Kita boleh, belakangan terakhir Iya. ini, kita boleh diajak ke sana Boleh, Pak? boleh. Oke, kita langsung tunjukkan ke sana. nanti. Oke. Mari Pak. Ayo. Ketika saya ada di sini, menarik loh Pak. Tidak banyak presiden yang bisa melukis. Iya. Ini Bapak melukis sendiri itu udah dari kapan dan kenapa Pak? Kok melukis gitu? Iya, pertama-tama memang langka ya. Iya. Presiden, Perdana Menteri melukis. Nah, saya mulai sebetulnya belum lama. Untuk menjadi pelukis profesional itu memerlukan waktu belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau Bapak? Nah, saya sebetulnya baru melukis 2 tahun 3 bulan yang lalu. 2 tahun 3 bulan yang lalu? Ya, tepatnya tanggal 2 Mei 2021. Mengapa baru 2 tahun lebih sedikit sudah bisa dilihat oleh masyarakat? Karena saya sangat tekun. Ada latar belakangnya juga, ada sejarahnya juga. Ketika Ibu Ani berpulang ke rahmatullah, saya sangat bersedih. Hari-hari saya berat sekali, saya harus mencari apa yang bisa meneduhkan hati saya. Itulah saya pilih, bismillah, saya ingin menekuni seni lukis. Di situ saya mulai. Ternyata Tuhan Maha Besar, ketika saya melukis, hati saya menjadi teduh. Makin bersemangat saya melukis, dan akhirnya dengan ketekunan semuanya itu, saya ingin mengabadikan keindahan alam ciptaan Tuhan, baik alam Indonesia maupun alam negara manapun, saya tuangkan dalam kanvas, dan itu alhamdulillah benar-benar bringing peace into my heart, dan kemudian hasilnya bisa dilihat. Tapi sudah cukuplah saya engage dalam urusan pertahanan, keamanan, pertempuran, politik, dan lain-lain. Biar di hari tua saya bersyukur pada Allah dengan cara mengabadikan keindahan alam ciptaan Tuhan, dan akan saya pertahankan ini. Oke, tadi ini kan belajar kurang lebih 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit, itu sudah berapa total lukisan Pak yang berhasil dilukis oleh Pak SBY? Sekitar 200 lukisan. 200 lukisan? Iya, yang dipajang di galeri sini di Pacitan ini sekitar 70 lukisan. Masih sisanya masih ada di tempat lain ya Pak ya? Masih ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak SBY, kita boleh berkeliling lagi ke tempat lain ya Pak ya? Ayo. Oke. Kalau tadi Pak SBY menyampaikan bahwa hobinya ini selain pencipta lagu, terus melukis. Nah, Bu Ani ini beliau juga hobi fotografi, betul ya Pak ya? Betul. Dan hasilnya adalah ini ya Pak? Iya. Oke, nah ini bisa ceritakan Pak hasil dari fotografi Bu Ani ini yang paling favorit menurut Pak SBY dan dijadikan objek lukisan dari Pak SBY itu yang mana sih Pak? Ya,
Kalau riwayat mengapa Ibu Ani memasuki dunia fotografi itu berangkat dari masa muda kami. Ketika masih berpangkat letnan, kapten di dunia militer dulu, kami berdua sering memotret apa yang kami lihat yang patut diabadikan. Apalagi Ibu Ani dari dulu memang menyenangi dunia fotografi. Ketika menjadi ibu negara, di waktu senggang Ibu Ani, dan kalau mendampingi saya mengikuti kegiatan dimanapun, di dalam dan di luar negeri, Ibu Ani selalu membawa kameranya. Tidak ada yang lepas dari jepretan kamera Ibu Ani. Macam-macam, keindahan alam, suasana perdesaan, masyarakat, kegiatan kenegaraan, dan sebagainya. Di antaranya, hasil fotografi Ibu Ani saya jadikan objek lukisan saya, yaitu pertama pemandangan Gunung Bromo. Pemandangan Gunung Bromo. Ya, beautiful. Ini bukan? Yang di sini, ya ini. Oh ya ini betul ya Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua, Ibu Ani pernah memoto singa di Taman Safari di Cisarua. Itu juga saya abadikan dalam lukisan saya di sana. Oh, yang ada gambar singa. Oke, ada di sini ya berarti Pak. Ya. 2 objek itu ya. Dan sejumlah fotografi Ibu juga saya lukis meskipun tidak dipajang di sini semua. Dan memang kalau bicara hobi Ibu Ani, saya masih ingat kata-kata almarhumah yang mengharukan. Coba Mbak Vita kita lihat yang di sebelah sana ya. Saya bacakan quote Ibu Ani ini. Di samping menulis puisi dan menggubah lagu, dulu sewaktu masih muda, suami saya juga suka melukis, menggambar tadi itu. Jadi saya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin foto-foto pemandangan untuk nantinya dijadikan bahan untuk menekuni hobi seni lukisnya. Saya rasa hal ini akan sangat menyenangkan bagi kami berdua, Ani Yudhoyono. Jadi Ibu Ani itu ingin di hari tua kami, Ibu Ani yang memfoto, saya yang melukisnya. Tetapi Tuhan menakdirkan lain, Ibu Ani tidak sempat menyaksikan saya melukis. Saya kira di dunianya Ibu Ani tahu bahwa sebagian dari hasil fotografinya saya abadikan dalam bentuk lukisan. Seperti yang diamanahkan dalam quotes Ibu Ani tadi. Kalau saya melihat yang disampaikan Bu Ani ini, apa ini jadi salah satu hal yang membuat kerinduan tersendiri? Pastilah. Ke beliau Pak? Pasti, saya 40 tahun bersama-sama, tentu setiap titik, entah waktu, entah tempat ada memorinya. Setiap ucapan Ibu Ani, ucapan saya, itu membawa kenangan. Ya, itulah yang saya harus terima dalam kondisi yang berbeda berubah seperti ini. Tetapi dari dulu kami punya cita-cita yang indah, niat yang baik. Sebagian terwujud, sebagian belum. Nah, salah satu wujud dan janji yang telah saya tunaikan menghadirkan museum ini. Karena museum ini juga salah satu gagasan Ibu Ani, mendorong supaya dibangun di Pacitan saja. Dan isinya juga mengabadikan hal-hal yang disenangi Ibu Ani. Jadi insya Allah di dunianya Ibu Ani akan menyaksikan. Oke, itu juga harapan kita sama doa kita bersama ya Pak. Baik, terima kita kasih. Boleh Pak nanti berkeliling lagi ya Pak ya? Boleh. Mengunjungi atau melihat museum ini. Yuk mari Pak. Oke, ya. Oke, Pak, ini ada hal juga yang sempat kami dengar informasinya Pak, gitu ya. Ketika Bu Ani dirawat di rumah sakit di Singapura, ya. Di Singapura, betul Pak. Itu sempat menyampaikan keinginan beliau untuk memamerkan batik nasional, khususnya batik di Pacitan ya Pak ya? Ya. Ini ketika museum sudah jadi. Apa ini Pak yang jadi dasar kenapa kok batik ini kita lihat saat ini? Ya, itu benar semua. Ini betul-betul amanah Ibu Ani. Intinya begini, kalau kita bisa membangun museum dan galeri, tolong tampilkan juga batik, tenun yang selama ini kita cintai dan kita banggakan, yang kita koleksi, begitu kata Ibu Ani. Jangan lupa juga batik Pacitan, karena Ibu Ani termasuk yang gigih mengembangkan batik dimanapun, termasuk di Pacitan. Oke. Ada satu hal, Vita. Apa Pak? Di antara koleksi batik kami ini ada pemberian sahabat saya, Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Ibundanya Presiden Obama itu kan doktor, ya, namanya Dr. Dunham di sini, pernah bertinggal di Indonesia, menjadi peneliti mengenangi batik dan budaya
Indonesia. Obama juga masa kecil juga pernah di sini. Memberikan kepada saya sebagai souvenir ini batik koleksi ibundanya Presiden Obama. Oke, diberikan dengan ke Pak kata-kata SBY. yang manis dikasihkan Ibu Ani pada kami dan saya pajang di sini. Terima kasih banyak Pak. Mungkin terakhir pertanyaan saya Pak, apa yang menjadi harapan terbesar atau apa yang ingin Bapak sampaikan ke pengunjung nanti ketika, karena ini akan dibuka di tanggal 17 Agustus Pak, ketika berkunjung ke sini? Ya, saya ini mewakili Ibu Ani di dunianya juga berharap saudara-saudara kami rakyat Indonesia setelah berkunjung ke museum ini tahu apa yang dulu saya lakukan untuk negeri ini. Memimpin Indonesia dengan segala permasalahan dan tantangannya, bahwa saya ingin berbuat yang terbaik. Mungkin ada keterbatasan saya, tapi inilah, silahkan dilihat selama 10 tahun apa saja yang telah dihasilkan oleh pemerintahan yang saya pimpin. Itu pertama. Yang kedua, yang berkunjung ke sini juga bisa mendapatkan pelajaran berharga. Proses menjadi pemimpin seperti apa, kekuasaan itu berasal dari mana. Setelah memimpin, memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan benar, secara amanah, bisa dilihat di sini. Dan bagi pencinta dunia seni, ya, harapan saya melihat galeri seni ini lebih terinspirasi lagi. Karena kita ingin di Indonesia ini dunia seni juga berkembang. Kalau negaranya makin maju, masyarakatnya makin meningkat taraf hidupnya, pasti lebih menghargai dunia seni dan juga dunia olahraga. This museum, harapan saya menjadi jalan untuk Indonesia yang lebih baik. Menjadi jalan anak-anak muda bisa sukses di masa depan mereka semua. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah meluangkan waktunya untuk Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak SBY. Dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai jumpa di segmen Sosok Pekan ini berikutnya.